Halo, selamat siang. Selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Clarissa. Saya akan menjadi dokter moderator di acara live webinar RSPI Group pada hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberi informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua. Jadi, jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa Ibu dan Bapak semua dalam memberikan informasi kesehatan. Dan kali ini Rumah Sakit Pondok Indah hadir dengan tema tips mempersiapkan persalinan. Webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group diadakan dengan berbagai materi dan dokter pembicara berbeda. Hari ini kami juga kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Kiana Felicia. Beliau adalah pasien Dr. Astrid, yang akan memberikan testimoni atau sharing session menjadi pasiennya Dr. Astrid, yaitu pengalaman saat kehamilan dan persalinan di Rumah Sakit Pondok Indah. Sebelum masuk ke presentasi dokter, kita berkenalan dulu yuk dengan Dr. Astrid. Selamat siang, Dr. Astrid. Selamat siang, Dr. Clarissa. Oke, apa kabarnya, Dok? Baik, sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum Dr. Astrid membawakan sesi dengan tema mempersiapkan persalinan, izin saya membacakan dulu CV Dr. Astrid. Dr. Astrid Yunita, spesialis obstetri ginekologi, konsultan uroginekologi rekonstruksi. Dr. Astrid menyelesaikan pendidikan kebidanannya di Universitas Kedokteran di Indonesia tahun 2013, kemudian melanjutkan subspesialisnya di Universitas Indonesia juga tahun 2018. Beliau memiliki riwayat presentasi dan jurnal ya, publikasi jurnal di Medical Journal of Indonesia, kemudian juga ada kongres di Vienna, di Austria. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan materi Dr. Astrid. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Clarissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk para peserta webinar hari ini. Selamat siang juga untuk Bu Kiana. Apa kabar, Bu? Ini salah satu pasien saya yang menjalani ERAS ya. Semoga Bu Kiana dan si kecil selalu sehat ya. Sehat. Baik, kita langsung saja mulai. Mungkin kita sedikit berbincang-bincang saja ini untuk tips persiapan persalinan ya. Jadi apa sih yang para calon bunda, ibu ya, dan maupun yang sedang expecting, mungkin sudah trimester 2, trimester 3, banyak sekali datang ke poliklinik bertanya kira-kira untuk pengalaman pertama, banyak yang apa sih dok tanda-tanda persalinan, apa yang harus kami siapkan ya, bagaimana untuk persiapan kelahiran si kecil sampai nanti di rumah. Baiklah, mungkin kita bisa mulai saja. Jadi fase kehamilan sebenarnya terbagi jadi 3 trimester. Trimester pertama, kedua, ketiga ya, tentu sudah tahu. Memang trimester pertama biasanya keluhannya adalah untuk berhadapan dengan morning sickness dan mulai karena hormon kehamilan naik doublingnya itu sangat cepat selama 4 bulan pertama sambil menunggu pembentukan plasenta atau hari-hari. Jadi biasanya keluhan mual muntah ini berkaitan dengan hormonal cukup dominan. Kemudian mudah merasa letih ya, merasa ada nyeri payudara, morning sickness, moodnya juga rasanya lelah, capek, tidak berminat ya, ada kembung juga. Dan di trimester kedua itu biasanya mulai karena ada pembesaran pada bagian rahim, mulai merasakan ada gerakan janin, kemudian kadang-kadang karena rahim yang membesar, sudah ada nyeri pada ulu hati karena penekanan, kemudian juga rahim yang membesar kadang-kadang menekan bagian tulang belakang perempuan, jadi ada nyeri pada pinggang, kemudian ada yang mengeluh mulai terjadi konstipasi atau susah untuk defekasi, ya. Kemudian pada trimester ketiga, ada keluhan yang seperti lebih bengkak pada kaki, kemudian ada keputihan, kemudian ada juga mulai kontraksi palsu ya, kita bilangnya Braxton Hicks. Nah ini apa sih itu Braxton Hicks, seperti apa bedanya, dan rasa lebih sesak, lebih berat untuk membawa badan ini
lebih banyak terjadi. Jadi ini mungkin tanda-tanda yang sering dijumpai dan bisa dikonsultasikan apakah termasuk tanda yang harus diwaspadai atau memang tanda fisiologi yang memang terjadi selama fase kehamilan. Baik, jadi untuk persiapan persalinan normal sebenarnya ya seperti kita tahu hidup sehat pasti jelas ya. Konsumsi asupan gizi ini yang selalu saya tekankan pada pasien-pasien yang ketemu saya di poli. Jadi selama kehamilan tentu janin mendapatkan asupan nutrisi terutama dari ibunya, the one and only, bahkan hanya dari ibunya. Jadi usahakan untuk mengejar pertumbuhan si kecil dengan sangat baik, dengan makan berbagai makanan dengan nutrisi dan nilai makro mikronutrien yang berbeda. Kemudian tentu saja karena kita sedang berhadapan dengan pandemi ya saat ini, hindari berada dalam keramaian, mengurangi makanan yang mengandung pengawet ya, kemudian fast food dan banyak air putih juga untuk jumlah air ketuban, kemudian pola hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini ada sedikit nanti ada tips tentang aktivitas berolahraga karena cukup banyak pertanyaan mengenai hal ini di poliklinik. Kemudian ya tentu saja untuk berhati-hati, menghindari kecelakaan atau terjatuh dengan menggunakan sepatu atau baju yang cukup nyaman, dan berlatih teknik pernafasan. Ini juga sangat penting untuk terutama untuk mereka yang merencanakan persalinan normal. Dan tentu saja istirahat yang cukup ya, sekitar 8 jam sehari. Baik, sekarang ya ini karena masih pandemi, lagi-lagi kehamilan aman, selalu pola hidup bersih, sehat ya. Rajin cuci tangan, gunakan masker jika keluar, apalagi kita sebenarnya sudah PPKM level 1, tapi kemarin juga di poliklinik cukup banyak yang merencanakan untuk berlibur, mungkin di akhir tahun ini para ibu dan keluarga sudah mulai bosan di rumah, jadi saya tetap memberikan pesan hati-hati selama perjalanan, gunakan masker double, kemudian tetap prokes ya, dan hindari menyentuh bagian yang memang terbuka dengan tangan. Rajin mencuci tangan sebelumnya, physical distancing juga untuk ibu hamil sangat penting karena pertimbangkan hamil dengan kondisi COVID tentu sudah banyak yang baca ya, akan jauh lebih kompleks dan apabila itu terjadi penyulit tentu akan menyulitkan sekali untuk kondisi ibu dan bayi ya. Kemudian etika batuk, jangan lupa untuk sesama kita juga orang-orang di sekitar kita dan pola makan yang sehat supaya kita terhindar dari infeksi virus. Tentu saja jika ada keluhan yang dirasakan mengganggu, silakan menghubungi untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda. Nah, ini sedikit mengenai persiapan persalinan normal. Jadi saya hanya pinpoint saja beberapa pertanyaan yang sering saya jumpai di poliklinik. Salah satunya, dok, kalau mau lahir normal, apa sih yang perlu dilakukan untuk otot panggul? Kebetulan karena saya urogynecologist, jadi saya sedikit membahas mengenai senam dan olah otot panggul ya. Jadi senam hamil ini sangat bagus. Saya sangat mendukung ya, karena memang sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian bisa memperbaiki sirkulasi darah ke ibu maupun ke janin, kemudian mempersiapkan postur tubuh, termasuk untuk mengurangi keluhan yang tadi saya sudah nyatakan di slide pertama, yang ada rasa tidak nyaman di bagian punggung, kemudian rasa ngilu di vagina, pada trimester 2 dan ketiga, beban tubuh selama hamil tentu akan menjadi lebih dominan karena membawa janin yang cukup berat, dan kadang-kadang efek proteksi ibu terhadap kandungannya kadang membuat pada saat tidur atau bergerak selalu di posisi seperti itu, jadi menyebabkan stiffness dari otot-otot. Dan yang paling penting ini mencegah panik saat bersalin. Jadi memang persalinan normal tidak dipungkiri selalu ada rasa nyeri pada saat kontraksi terjadi. Jadi senam hamil atau olahraga ini menyiapkan untuk pola pernafasan yang baik, dan di situ juga ada tahap-tahap bagaimana melakukan tarikan nafas ya, bagaimana cara mengatur nafas dan bagaimana cara mengedan pada saat persalinan atau kepala bayi sudah siap untuk lahir. Jadi dengan persiapan ini maka nafasnya akan lebih teratur, sudah mengetahui kira-kira prosesnya seperti apa, dan ini tentu akan mengurangi rasa panik saat bersalin karena adanya rasa nyeri dan ketidaktahuan harus berbuat apa gitu. Jadi ini sering sekali terjadi, saya amati memang pasien-pasien yang melakukan senam hamil atau yoga itu sangat membantu saat proses persalinan normal. Kemudian setiap bentuk olahraga juga selalu mengeluarkan norepinefrin ya, akan membantu mengurangi depresi sehingga selama hamil ini badan akan rasanya cukup nyaman. Kemudian juga mengurangi rasa lelah gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir mungkin kayaknya udah capek ya badannya selama hamil, sudah berat, rasanya malas, apa enggak olahraga, ini menambah hal seperti itu. Tapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Jika dilakukan dengan intensitas ringan, sedang, dan teratur, ini akan sangat mengganggu, akan sangat membantu, maaf.
Kemudian pergeseran titik berat tubuh juga sangat berbeda pada trimester 1, 2, dan ketiga, dan sehingga olahraga yang dilakukan tentu harus menyesuaikan dengan usia kehamilannya. Kemudian apa sih kapan kita boleh senam atau olah otot panggul? Jadi pada kehamilan yang sehat jelas. Memang pada beberapa kehamilan yang memang tidak diizinkan seperti adanya komplikasi seperti darah tinggi atau kontraksi prematur atau tentu saja misalnya pada ketuban pecah atau yang plasentanya letaknya di bawah dan pernah terjadi perdarahan, ini memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan jenis olahraga disesuaikan dengan trimester 1, 2, 3 sesuai dengan kebutuhan apa fokus utama dari olah tubuh tersebut. Karena itu bisa dikonsultasikan dengan instruktur atau menonton video-video yang saat ini sudah banyak tayang disesuaikan dengan usia kehamilan para ibu. Ya, kami sendiri di Pondok Indah di sini punya senam hamil ya Dokter Clarissa ya, yang masih saya rasa masih dengan instruktur pribadi, jadi sangat aman dan nyaman untuk selama masa pandemi ini. Kemudian kita memang menyarankan mulainya dari trimester kedua. Tentu bukan berarti olahraga tidak boleh pada trimester pertama, tapi untuk berfokus pada senam hamil dan olah otot panggul itu difokuskan mulai dari trimester kedua, khususnya di atas 30 minggu ke atas atau trimester 3. Dan bisa dilakukan 3 kali seminggu dengan intensitas yang ringan sedang. Jadi yang perlu adalah rutinnya. Hidrasinya atau minum air harus cukup karena biasanya ibu-ibu hamil cukup mudah untuk dehidrasi, apalagi kalau merasa kepanasan. Tentu saja hindari terik matahari secara langsung ya. Kemudian awasi selama kita melakukan olahraga apakah ada peningkatan nadi yang cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau sudah mulai berdebar-debar dan rasanya sesak, mungkin bisa dikurangi dulu, stop dulu, dan nanti mulai lagi. Kemudian juga sebelum olahraga pastikan sempat makan sesuatu supaya menghindari adanya turunnya kadar oksigen, kadar glukosa dalam darah ibu-ibu sekalian. Dan kenakan baju dan alas kaki yang nyaman, seperti tadi sudah saya lakukan, ini harus bertahap ya, jadi memang tidak bisa langsung exercise yang sedang, mulai dari yang ringan dulu. Dan harus rutin. Jangan lupa lakukan pemanasan dan relaksasi. Oke, jadi sedikit mengenai, kemarin ada pasien saya yang tanya mengenai hal ini. Jadi, dok gimana sih supaya tidak robek katanya pada saat persalinan? Ya memang untuk persalinan anak pertama, kecenderungan untuk terjadi robekan jalan lahir itu sampai 85%. Karena itu ada beberapa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ini hal yang normal dan bisa diperbaiki dengan sangat baik. Gitu. Jadi tidak khawatir ya, tidak perlu khawatir. Memang persalinan normal itu 85% robek. Nah, kalau robek nanti gimana ya? Biar dokter kandungannya yang jahit. Cuman masalahnya kalau bisa robekannya itu terkontrol. Jadi tidak robek kemana-mana, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana? Caranya adalah, kenapa tadi senam hamil sangat membantu? Karena menghilangkan rasa panik saat mengejar. Sehingga pada saat kepala sudah crowning, kami bilangnya ya, sudah muncul di vulva vagina ibu, itu memang nyeri. Nah, pada saat itu sebaiknya ibu hamil yang sudah ikut senam hamil atau sudah nonton videonya ya, sudah tahu banyak, ini melakukan gerakan yang jangan mengangkat bokong ya, kemudian lakukan tarikan nafas perlahan, dan saat kepala bayi mau keluar, biasanya dokternya akan membantu untuk membuat si kecil tidak tengadah sehingga robekannya tidak kemana-mana. Ini harus dibantu dengan persalinan atau dorongan meneran yang smooth dari ibunya. Jadi manuver ini sangat penting karena jika ibunya panik, kemudian mengedan tidak terkontrol, tentu ini akan membuat robekannya kemana-mana ya. Kemudian yang kedua, warm compress. Jadi sudah ada beberapa penelitian yang menyatakan untuk melakukan kompres di saat sudah dalam persalinan itu membantu di daerah sekitar perineum dengan waslak hangat ya, itu bisa melonggarkan jaringan di situ dan dia lebih moist, jadi tidak mudah untuk cracking atau robek. Nah, ini juga yang bisa dilakukan sendiri di rumah mulai dari 36 minggu adalah perineal massage. Cuma memang untuk beberapa pasien setelah lihat videonya komen juga, waduh kayaknya agak ngeri ya, karena memang jarinya itu, jari ibunya harus masuk ke dalam vagina, tapi sebenarnya kita bisa melakukan itu dari arah luar, juga cukup baik. Jadi diputar searah jarum jam mulai dari jam 5 berarti sampai ke jam 7, kemudian dilonggarkan lagi, ditarik lagi ke agak keluar, kemudian dimasas lagi dari jam 5 sampai jam 7. Jadi itu untuk melonggarkan area perineum. Di mana sih area perineum? Area perineum itu adalah dataran
yang terjadi di antara lubang vagina bagian bawah dengan anus ya. Pasti ibu-ibu tahu. Disitulah itu perineum. Biasanya robekannya di situ. Jadi supaya membuat lebih elastis bisa dilakukan perineal massage ya. Oke, sekarang kapan dong kalau kita sudah 36 minggu nih, 34 minggu bahkan sudah ada yang mulai ada Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Bagaimana dok bedakannya dengan kontraksi yang sejati? Jadi yang paling penting adalah biasanya kalau kontraksi palsu ini tidak teratur. Dia otomatis tidak memicu persalinan ya. Memang bisa terjadi kapan saja tapi paling sering di usia 34 sampai 36 minggu. Dan yang paling penting adalah dia hilang dengan istirahat. Lamanya pun tidak lama, paling hanya 20 detik ya. Dan tidak nyeri, hanya terasa kencang saja. Kemudian dibawa istirahat menghilang. Biasanya juga diawali dengan gerakan janin. Mungkin si kecil lagi melakukan gerakan menendang atau berputar. Nah, setelah itu agak sedikit perutnya teraba kencang ya. Kalau persalinan yang kontraksi, yang benar-benar true labor contraction gimana? Nah, ini biasanya terjadi pada usia aterm atau sudah cukup bulan, 37 sampai 40 minggu. Dan yang paling penting, kontraksi ini tidak hilang lagi. Jadi ditunggu-tunggu sudah lebih dari 1 jam, tetap kontraksi seperti itu, dengan lamanya durasinya semakin lama, dari awalnya hanya 5 detik menjadi 15 detik, intervalnya semakin sering, yang tadinya hanya 2 kali dalam 1 menit menjadi 4 kali misalnya dalam 1 menit, kemudian disertai dengan keluar lendir darah. Nah, itu sudah biasanya sudah terjadi adanya pembukaan jalan lahir ya. Oke, kemudian juga rasa nyerinya itu mulesnya terasa sekali, mulai dari atas, di perut bagian atas sampai rasanya seperti memeras ke daerah bawah, seperti gerakannya mau melahirkan, mendorong bayinya, janinnya ke arah bawah. Ya. Oke, kapan harus ke rumah sakit? Kalau pecah ketuban, perhatikan. Memang pecah ketuban mules tidak mules, saya selalu menyarankan segera datang ke rumah sakit ya. Tapi mungkin ini bisa diperhatikan apa warnanya ya. Kalau berbau juga hati-hati karena takutnya ada infeksi atau mekonium. Kalau bayinya sudah buang air besar sehingga air ketubannya hijau kental, itu harus segera datang ke rumah sakit ya. Apalagi kalau warnanya kemerahan, kemudian bahkan kehitaman. Nah, itu lebih hati-hati lagi. Seberapa banyak yang keluar juga. Kalau hanya rembes tapi sudah merasa yakin itu adalah ketuban, karena merembes terus ya segera jalan saja. Dan diingat-ingat jam berapa ketubannya pertama kali pecah, karena ini menentukan dokter kandungannya untuk timing melahirkan si janin, karena ini berhubungan dengan masalah infeksi. Kemudian ini yang tadi mengenai kontraksi ya, jadi kalau sudah tidak hilang lagi, sudah berjalan 5 menit, lamanya 1 menit, kemudian dalam 1 jam polanya sama terus, bahkan lebih 2 jam tidak hilang-hilang lagi ya, sudah disertai lendir darah, silakan berangkat ke rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit tentu saja bidan ataupun dokter akan memeriksa ya bagaimana kondisinya, dilakukan pemeriksaan dalam. Apa itu dok pemeriksaan dalam? Jadi tentu para bidan ataupun dokter akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari ya untuk mengetahui apakah sudah terjadi pembukaan jalan lahir. Kemudian kepala si janin sudah sampai mana dan apakah panggulnya cukup oke, kemudian ketubannya masih ada atau tidak ya. Kemudian biasanya kita lakukan pemeriksaan darah untuk penunjang sejauh yang diperlukan dan dilakukan CTG atau kardiotokografi untuk menilai kesejahteraan janin ya, seperti gambar yang ada di bawah situ. Itu sangat reaktif kalau seperti itu ya, gambarnya seperti rumput naik-naiknya cukup tinggi, itu biasanya janinnya sangat reaktif dan responsif ya. Kemudian ultrasonografi jika diperlukan untuk mengkonfirmasi kondisi janin. Oke. Setelah sudah ditentukan persalinannya seperti apa, nah kita juga melihat nih kondisinya apa. Nah, ternyata ada persalinan yang tidak bisa ditolong dengan persalinan per vaginam atau persalinan normal. Tentunya memang harus ada indikasi biasanya. Apakah indikasi ibu itu karena tidak memungkinkan secara medis untuk melahirkan normal, misalnya tulang punggungnya ada masalah, atau hemoroidnya sudah eksternal dan selalu berdarah, ya, atau ada penyulit kehamilan yang lain, janin ada preeklamsi, tekanan darah yang tidak terkontrol, ada herpes di daerah genital, varises yang banyak di daerah jalan lahir, ya, HIV, kemudian panggul ibu macet, ya, atau sempit,
bayinya juga kalau di atas 4 kilo, presentasi sungsang pada anak pertama, kemudian diameter kepalanya di atas 97 mili, itu biasanya memang kemungkinan macetnya mencapai 85% ya. Dan plasentanya atau ari-arinya letaknya di mana sih selama USG, biasanya selama kontrol ini sudah terinfo. Dan juga kalau misalnya pada saat persalinan darahnya banyak sekali, nah ini ada kecurigaan mungkin plasentanya atau ari-arinya letaknya rendah, dan ini cukup berbahaya ya. Atau ada perdarahan di belakang plasenta yang bisa mengakibatkan plasentanya terlepas. Ini sangat-sangat bahaya untuk ibu dan janin. Oke. Nah, sekarang jadi kalau bedanya persalinan normal sama sesar apa ya? Tentu udah pada tahu ya. Kalau definisinya memang persalinan normal ya pure dari tenaga ibunya sendiri. Kami di sini mengawasi dan membantu saja ya. Kalau cesarean section tentu dokter kandungannya yang melakukan sayatan pada dinding perut ibu dan melahirkan si janin ya. Lamanya juga bervariasi untuk lahir normal. Kalau sesar relatif paling 1 jam ya. Pemulihan, nah ini pemulihan memang kalau dari persalinan normal lebih cepat karena itu robekannya biasanya terjadi mengikuti alur robekan vagina. Jadi penyembuhannya jauh lebih cepat karena vagina juga jaringan yang sangat elastis ya. Regenerasi jaringannya baik, jadi cepat menyembuh. Kemudian kalau operasi memang lukanya akan kita buat sayatan khusus. Nah ini yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi apakah sesar yang biasa kita lakukan ini memang kelemahannya ada di sini. Ada nggak sih sesar yang ada kelebihannya sehingga efek yang kurang nyaman ini bisa dikurangi ya. Jadi dia senyaman persalinan biasa. Nanti kita bahas di belakang. Persalinan keduanya gimana kalau lahir normal? Biasanya tidak ada masalah. Untuk mereka yang setelah sesar tentu ada pertimbangan untuk vaginal birth after cesarean, tapi memang ada beberapa indikasi dan kontraindikasi. Jadi ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter kandungannya. Untuk rasa nyeri, nah ini beda-beda ya. Ada yang memang lahir normal nyeri, tapi ada yang bilang sesar nyeri karena masing-masing ambang-ambang nyeri tiap personal beda-beda dan harus kita evaluasi pada saat nyeri itu terjadi untuk kita lakukan bantuan ya. Memang kalau lahir normal mungkin prosesnya adalah epidural atau intralabor anesthesia ya, tapi ada banyak pertimbangan dan bisa dikonsultasikan sebelum melakukan persalinan itu sendiri. Kemudian kalau persalinan normal memang kejutan, tidak ada yang tahu kapan si kecil akan lahir ya. Tapi kalau sesar memang bisa dipilih waktu dan tanggalnya. Nah ini yang kita mau bahas sedikit, mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang mengenai ERAS. Jadi teknik sesar atau metode sesar yang berusaha mengatasi kelemahan sesar yang konvensional menjadi lebih baik. Tentunya kan kita semakin maju ya. Jadi target kita adalah bagaimana membuat persalinan sesar menjadi senyaman persalinan per vaginam atau persalinan spontan. Memang ERAS ini singkatannya adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi enhance, kita percepat recover-nya. Jadi kalau lahir normal, 1 hari udah bisa jalan. Nah, sesar why not ya? Kita cari caranya, kita sudah ikut guideline worldwide ini sudah dilakukan karena memang terbukti secara penelitian mempunyai banyak sekali efek yang baik. Kita bahas sedikit mengenai ERAS. Jadi yang jelas karena enhance ya, recovery. Jadi proses persalinan operasi sesar ini akan terasa lebih nyaman. Karena apa? Pemulihannya lebih cepat. Jadi pada ERAS kami berharap para pasien yang tadinya pada sesar yang biasa itu pemulihannya kurang lebih bisa berjalan kurang lebih 12-24 jam, kita percepat supaya bisa segera bergerak. Nah, kemudian rasa nyerinya juga minim. Kenapa? Karena kita juga menggunakan obat-obat nyeri pilihan. Memang sedikit berbeda dengan sesar yang biasa, tetapi sudah terbukti mampu untuk mengatasi rasa nyeri setelah operasi. Jadi tidak perlu khawatir ya. Bukan berarti kalau ERAS nyerinya lebih sakit daripada sesar biasa. Nah, nanti kita dengarkan komentar dari Bu Kiana nih yang sudah pernah merasakan sesar biasa ya Bu Kiana ya, dan sesar ERAS di Rumah Sakit Pondok Indah. Mungkin beliau bisa langsung memberitahu apa yang kira-kira menjadi pertimbangan mengapa ERAS terasa lebih nyaman. Kemudian pada saat ERAS juga kami langsung melakukan inisiasi menyusui dini ya. Jadi kedekatan bayi itu bisa segera, apalagi ibunya juga segera bangun dan bisa duduk kemudian berjalan. Jadi tentu saja si kecil ini bisa langsung melakukan kontak dengan ibunya dengan rasa nyaman.
karena ibunya sudah tidak lagi harus dalam posisi berbaring. Dan dalam waktu 12 jam kita berharap sudah kembali ke aktivitas harian. Jadi maksudnya sudah berjalan, sudah seperti biasa, seperti lahir normal, kasarnya seperti itu. Dalam 6 jam kita berharap sudah bisa lepas kateter dan sudah berjalan. Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, inilah perbedaannya. Jadi sedikit saja mungkin dari sudut pandang para ibu apa sih yang perlu dilakukan kalau ERAX ya. Jadi puasa kalau sesar biasa tuh 6 jam full. Tapi kalau ERAX mulai dari 8 jam itu ibu masih boleh makan biasa, 8 jam sebelum operasi ya. 6 jam sebelum operasi dibantu dengan snack atau makan ringan, dan kami akan berikan minuman berkalori 2 jam sebelum operasi. Nah, jadi lain dengan yang 6 jam puasa full ya. Lama operasinya nggak ada perbedaan ya, biasa saja. Walaupun teknik operasinya juga sama, cuman ada beberapa hal secara teknis yang memang kalau ERAX lebih terpilih. Nah, mungkin tidak saya jelaskan di sini karena itu nanti dari dokternya ya. Kemudian proses pemulihan, ini yang sangat beda dalam cesarean section yang biasa dengan yang ERAX ya. Jadi kalau cesarean section biasa tuh pasti harus berbaring 12 jam, karena kalau enggak kepalanya pusing ya. Terus makan minumnya juga bertahap, jadi bisa langsung cuman bertahap ya. Kemudian lepas infus dan kateter biasanya umumnya di atas 12 jam, bahkan sampai 24 jam. Jadi beberapa memang kelemahannya di sini kalau sesar biasa kakinya masih terasa baal ya, sehingga belum bisa digerakkan. Nah, kalau ERAX gimana? 2 jam nanti kami sudah motivasi para ibu untuk duduk ya, menggerakkan kaki hingga ada yang sudah bisa berdiri. Dan target kami adalah 6 jam atau kurang sudah lepas kateter atau selang kencing. Jadi setelah itu sudah jalan ke kamar mandi. Walaupun tentu saja ini kami juga melihat kondisi pasien ya. Jadi tenang saja, walaupun ERAX ini tidak dipaksakan. Ini adalah observasi kami, apakah sudah bisa, kalau ibunya sudah merasa nyaman, tidak pusing, cukup kuat untuk mencoba untuk lepas kateter dan jalan, tentu kita bantu ya. Kemudian makannya juga langsung, makan biasa. Kemudian koordinasi timnya tentu sama seperti sesar biasa, tapi kami pada saat ERAX ini akan lebih melakukan koordinasi karena ada beberapa hal yang harus lebih dimotivasi ibu ya untuk segera bergerak. Biasanya nanti dari teman-teman dari bidang keperawatan itu akan lebih banyak kontak dengan ibu ya untuk memotivasi bergerak dan menanyakan apakah ada keluhan ya. Dokter anak juga menyiapkan untuk inisiasi menyusui. Dokter biusnya nanti akan mempersiapkan teknik bius sesuai ERAX ya, dan tentu saja dokter kandungannya. Dokter gizi juga nanti akan mengatur puasanya. Kemudian terapi nyeri ini memang yang agak berbeda. Jadi pada saat sesar biasa, pilihan anestesinya ada yang sifatnya opioid biasanya, digabung, combine ya. Tapi pada saat ERAX, biasanya dokter biusnya nanti tidak menggunakan opioid. Sehingga apa? Pilihan terapi nyerinya itu tidak mengganggu gerakan. Jadi bisa segera bergerak. Kemudian pemilihan waktu kelahiran setiap saat kalau sesar biasa ya. Tapi memang untuk ERAX pada saat ini kami masih menggunakan teknik ini pada mereka yang sesar berencana. Kenapa? Karena masalah puasa dan pengaturan kalorinya. Jadi kalau ibu datang sudah ketuban pecah, misalnya hijau ya, kemudian kita harus segera sesar, tentu belum sempat puasa dan kalorinya belum dicukupi. Nanti pada saat setelah bius dikhawatirkan belum bisa langsung bergerak karena ada keluhan, mual, muntah, pusing. Jadi biasanya ERAX itu memang untuk operasi yang direncanakan. Oke, jadi ERAX sebenarnya ini suatu protokol operasi sesar untuk mengatur persiapan sebelum, selama, dan sesudah yang berkaitan dengan puasa, pengosongan lambung, kemudian terapi nyeri, dan mobilisasi. Ya. Targetnya apa? Pulih lebih cepat. Jadi tidak ada bedanya sekarang sesar dengan persalinan normal. Semuanya pulih cepat, bisa bergerak cepat, sembuh baik, bayinya sehat ya. Dan sudah terbukti memang meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi lama rawat dan komplikasi sesudah operasi. Kemudian perencanaan operasi ini memang untuk ERAX harus didiskusikan pada trimester ketiga. Jadi sampaikan pada dokter kandungan yang nanti akan mengatur timnya untuk mempersiapkan para ibu untuk operasi ya. Dan ERAX ini sebenarnya adalah protokol umum. Maksudnya apa? Tetap saja kita tailor by case ya. Jadi tidak bisa semua orang kami ERAX ya. Jadi tentu saja setelah kita kita diskusi, kita nilai apakah kondisi para ibu dan janinnya bisa dilakukan operasi dengan ERAX dan apakah ada komorbid yang akan mengganggu pemulihannya.
Jadi memang ini semua akan kita dapatkan setelah kita diskusi di poliklinik. Oke, jadi sekali lagi ERAX ini akan berhasil kalau kita semua kerjasama, solid antara pasien, para ibu, ya, kemudian dokternya juga, dokter bius, dokter kandungan, dokter anak, dokter gizi, dan tim keperawatan, mulai dari persiapan operasi, selama operasi maupun sesudah operasi. Oke, semoga semuanya sehat, calon ibu, para ibu, dan juga yang sedang mengandung. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Clarissa. Baik, terima kasih dokter atas materinya yang sangat edukatif dan komprehensif ya dok. Mulai dari edukasi untuk persiapan kehamilan, senam hamil, kemudian untuk pada saat ingin melahirkan, dan informasi terbaru juga mengenai ERAX ya dok, yang ini banyak sekali yang mungkin menanyakan mengenai ERAX ini. Oke, sebelum ke sesi berikutnya, saya ingin memberikan informasi mengenai Dr. Astrid yang berpraktik di Poliopsgyn atau kebidanan, lantai 3, North Wing, Rumah Sakit Pondok Indah, pada setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadwalnya saya bacakan saja ya. Senin jam 1 sampai jam 4, Selasa jam 4 sampai jam 7 malam, Rabu jam 4 sampai jam 7 malam, Jumat jam 2 sampai jam 5 sore, Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Saya juga mau menambahkan, tadi Dr. Astrid sudah bilang senam hamil itu sangat penting untuk ibu-ibu yang sedang merencanakan persalinan normal. Kami RS Pondok Indah menyediakan private class senam hamil dari hari Rabu dan hari Selasa. Hari Rabu itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Jadi ibu-ibu yang ingin melakukan private class senam hamil dapat appointment terlebih dahulu dengan membuat perjanjian melalui telepon ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi testimoni dari Ibu Kiana Felicia, yaitu pasien Dr. Astrid. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu Kiana. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Dr. Clarissa, Dr. Astrid, dan peserta webinar. Nama saya Kiana. Ya seperti yang sudah diinfokan, saya pasien Dr. Astrid. Umur saya 27 tahun. Kemarin itu saya dengan Dr. Astrid untuk melahirkan anak saya yang kedua melalui ERAX prosedur. SC ya Bu, berarti ya Bu? Ya, sesar yang ERAX. Ibu mungkin ada alasan khusus, alasan awal dulu datang ke Dr. Astrid sebagai dokter obsgyn Ibu untuk kehamilan yang kedua, Bu? Ya, yang pertama sih saya di rumah sakit lain. Yang kedua sebenarnya saya pertama kali datang ke Dr. Astrid tuh waktu itu mau pasang IUD ya dok ya. Waktu itu mau pasang IUD dulu. Memang saya preferensinya pengen dokter perempuan. Lalu saya akhirnya datang ke Dr. Astrid. Saya juga nyari kebetulan yang umurnya masih muda karena saya lebih nyaman aja buat konsultasi sama dokter yang lebih muda gitu. Jadi diskusinya lebih enak gitu. Terus ya gitu. Setelah berobat atau konsul dengan Dr. Astrid, bagaimana Bu kesannya? Kesannya ya saya sih nyaman ya. Saya kalau setiap saya datang Dr. Astrid informatif dan pokoknya nggak harus saya duluan yang nanya baru dijawab gitu. Jadi Dr. Astrid komunikatif, informatif. Informasinya banyak ya Bu ya. Suami ya betul. Suami juga akhirnya kita berdua sama-sama setuju kayak oke deh kalau gitu anak kedua sama Dr. Astrid gitu. Oke. Kemudian kalau kesan selama menjadi pasien Rumah Sakit Pondok Indah ya Bu ya. Oke, kesannya gimana Bu? Maksudnya dari pelayanannya, dari persiapan pada saat Ibu mau operasi. Ya,
kebetulan kan saya kemarin lahiran dari bulan September. Jadi ya tentu saja saya ibu-ibu di sini juga tahu ya lagi masa pandemi gini pasti ada rasa takut mungkin ya ke rumah sakit umum gitu. Cuma sih selama saya hamil dan kontrol di RSPI, saya nggak ngerasa yang takut apa gimana karena ya semuanya prosedurnya prokesnya semua dijalankan tentunya, dan saya juga selama sama dokter Astrid juga nunggu di ruang tunggunya nggak begitu lama gitu, jadi saya nggak perlu lama-lama di rumah sakit berjam-jam nunggu gitu. Buat saya itu plus point banget lah gitu. Oke, jadi cukup puas ya Bu? Dan sebelum ini juga sebelum saya lahiran juga waktu itu kita ada persiapannya juga dari Zoom dengan dokter-dokter segala macam. Jadi benar-benar dari proses kehamilan sampai melahirkan itu benar-benar disiapkan semuanya. Gitu. Oke, mungkin ada cerita-cerita yang pengalaman pribadi Ibu pada saat mempersiapkan persalinan dari mungkin pemilihan metodenya, kan sesar ya Bu ya, kan kalau nggak salah Ibu juga menjalani cesarean section-nya secara ERAX. Mungkin ada cerita khusus pribadi dari Ibu yang bisa di-sharing ke ibu-ibu yang sedang menonton webinar ini Bu? Ya, jadi saya emang yang pertama itu saya juga sesar karena ada suatu kondisi waktu itu. Jadi yang kedua ini saya sesar lagi. Cuma kebetulan waktu itu udah konsul sama dokter Astrid mungkin 2 atau 3 minggu atau 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu sebelum kira-kira due date-nya kita bahaslah mengenai ERAX ini. Gitu, dokter Astrid juga menjelaskan ini prosedurnya bagaimana dan tujuannya itu buat mempercepat recovery-nya gitu. Ya kebetulan memang kalau dari sesar yang pertama sama yang ERAX ini ya seperti yang dibilang emang recovery-nya lebih cepat gitu. Jadi kalau waktu itu saya operasi sesar yang pertama itu saya operasi jam 8 pagi. Itu full day sampai besoknya itu saya bed rest, bener-bener baring, bahkan di kasurnya belum bisa yang setengah duduk gitu. Jadi bener-bener lebih cepat, sedangkan kalau yang ERAX ini beberapa jam setelah itulah pokoknya di ruang recovery pun saya udah mulai dikasih minum, disuruh pelan-pelan begitu nyampe kamar boleh coba. Jadi di ruang recovery juga udah boleh minum ya Bu ya? Ya, waktu itu di ruang recovery ya. Langsung dikasih teh manis waktu itu. Gitu. Pokoknya ya emang berasa lebih cepat, dan besokannya juga saya langsung udah copot kateter, terus udah mulai latihan buat duduk dan berdiri juga gitu. Berarti bonding ke anaknya juga lebih kuat ya Bu, kan bisa langsung menyusui langsung secara duduk. Kan biasanya kalau sesar itu kan tidur ya Bu ya, selama 12 jam. Tidur dulu biasanya kalau yang pertama. Kalau yang ini besokannya lah saya udah bisa nyusu yang normal gitu ya. Sedangkan kalau sesar yang pertama besokannya baru mulai belajar duduk gitu. Oke. Menarik. Ada mungkin lain Bu, cerita-cerita lain yang Ibu mau sampaikan sebelum kita ke sesi Q&A? Mungkin pesan dan kesannya, mungkin kesan tadi udah ya. Pesannya untuk ibu-ibu yang sedang mendengarkan, mungkin yang sedang bingung, persiapkan kehamilan, atau mungkin menentukan metode ERAX ini, masih belum yakin. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan? Iya, tentunya saya harap semuanya persalinannya mau proses apapun itu lancar dan sehat untuk ibu dan bayinya. Cuman saya mungkin belum bisa ngomong soal persalinan normal karena saya kebetulan 2 kali sesar. Cuman buat mungkin ibu-ibu di sini yang sudah berencana untuk mau
menjalankan operasi sesar. Tapi mungkin konsul dulu dengan dokternya. Tapi kalau emang ada kesempatan buat ERAX, menurut saya sih oke ya buat diambil gitu, karena memang ya seperti yang saya tadi bilang, kebutuhan recovery-nya itu lebih cepat, dan itu tentunya menurut saya lebih baik gitu. Jadi ya bisa lebih cepat belajar menyusui, bisa lebih cepat bonding sama bibinya, dan ya buat kitanya sendiri juga enak lah gitu. Habis operasi udah bisa boleh langsung minum, kan habis operasi biasanya haus banget ya, haus lapar gitu, dan itu Iya, benar. di recovery roomnya udah langsung dikasih pokoknya deh. Jadi cepet lah gitu intinya. Rasa sekali ya Bu perbedaannya ya. Oke, terima kasih Ibu atas sharingnya. Kita lanjut saja ke sesi Q&A. Sepanjang pembahasan materi tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh viewers. Berikut adalah berbagai pertanyaannya. Mungkin nanti saya akan bacakan pertanyaannya, Dr. Astrid. Kita langsung saja, mungkin satu pertanyaan langsung dijawab. Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Paula Paramita. Izin bertanya, Dok, jika plasenta menutupi setengah jalan lahir, apakah ada olahraga tertentu atau hal tertentu yang dapat membantu berpindahnya plasenta untuk membuka jalan lahir? Mungkin yang nomor satu dulu ya, Dok. Silakan, Dr. Astrid. Ya, terima kasih Dr. Clarissa. Halo, Bu Paula. Ya, jadi kalau plasenta menutupi setengah jalan lahir, pertanyaannya Bu Paula ini kehamilannya berapa minggu dulu? Karena memang plasenta itu posisinya dia akan wandering. Ya, sampai 28 minggu dia akan mencapai posisi yang cukup mantap. Jadi kalau kehamilan itu belum mencapai usia 28 minggu, biasanya kita tidak plasentanya akan selamanya di situ, gitu, karena dia akan bergeser, biasanya ke arah atas. Jadi selama tidak ada perdarahan, silakan saja, boleh dilakukan. Tidak ada kram atau kontraksi yang diikuti dengan perdarahan, silakan melakukan gerakan senam, boleh pilates atau yoga prenatal atau yoga senam selama hamil, ya. Tapi memang gerakan senam ini tidak akan membuat plasentanya bergeser, karena memang itu akan dengan sendirinya pada saat rahim membesar, plasenta itu akan wandering atau bergerak naik dia. Jadi akan berpindah posisi. Sampai usia 28 minggu nanti dokter kandungannya akan melakukan USG, apakah plasentanya masih menutupi jalan lahir atau tidak. Kemudian paling baik senam atau yoga, langsung aja ke pertanyaan kedua ya Dokter Clarissa ya. Paling baik senam atau yoga hamil dilakukan di minggu keberapa. Jadi sebenarnya untuk olahraga tidak ada batasan. Silahkan bisa dilakukan dari trimester 1, karena olahraga itu bukan hanya untuk persiapan kehamilan. Seperti sudah dijelaskan di slide, itu akan membantu untuk meningkatkan sirkulasi ya, membantu ibu lebih bugar, nafasnya lebih baik, posturnya lebih baik ya, sehingga tidak ada ruginya melakukan olahraga selama tidak ada kontraindikasi. Tetapi untuk persiapan kehamilan, senam hamil terutama yang berkonsentrasi pada otot dasar panggul untuk latihan persalinan, itu memang sebaiknya dilakukan setelah 30 minggu. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nindi Febrina. Selamat siang Bu Dokter, telapak tangan saya dua-duanya kesemutan, bahkan kebas seperti mati rasa sejak trimester kedua. Sekarang usia kandungan saya sudah 29 minggu. Jujur saya kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena kedua tangan saya mati rasa. Mohon solusinya, Dok. Silakan, Dokter Astrid. Halo Bu Nindi ya. Jadi memang keluhan ini sering banyak muncul di trimester 2 ya, karena memang pengaruh hormon kehamilan dan aktivitas yang berkurang, juga meningkatnya volume tubuh ya. Kemudian memang ini juga bisa diperbaiki sedikit dengan vitamin B ya. Jadi perbaiki vitamin B-nya, makan makanan yang mengandung kacang-kacangan terutama yang banyak mengandung vitamin B ya. Kemudian memang disarankan untuk pelatihan jari-jari. Jadi lakukan pelemasan otot dan sendi-sendi jari pagi hari misalnya setelah tidur, kemudian direndam dulu dengan air hangat dan melakukan latihan setiap hari. Juga posisi untuk bekerja atau memegang gadget itu juga berpengaruh. Jadi ada
Misalnya mungkin nih para ibu ini masih sibuk ya, working mommy ya, masih kerja, pegang handphone segala macam, terlalu sering dengan posisi yang sama. Karena memang selama hamil otot-otot karena pengaruh hormon juga agak kaku. Jadi sebaiknya lakukan banyak aktivitas pemanasan, dan apabila memang sakit sekali konsultasikan dengan dokter, karena kadang-kadang kita sampai perlu memberikan terapi tambahan, dan jika memang tidak respon cukup baik dengan terapi, kita akan melakukan fisioterapi. Ya, kita akan konsulkan ke dokter rehab medik untuk melakukan fisioterapi untuk tangannya sehingga bisa bergerak. Karena ada beberapa kasus yang bahkan berkaitan dengan CTS in pregnancy, jadi carpal tunnel syndrome in pregnancy itu biasanya jauh lebih nyeri dan ada gerakan tertentu dia yang tidak terasa tidak nyaman ya. Jadi mungkin kita akan bantu dengan fisioterapi jika diperlukan ke arah sana. Mungkin begitu Bu Nindi. Baik, terima kasih Dr. Astrid. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Arifa Alkaf. Selamat siang dokter, saya hamil 35 minggu, pas 29 minggu sempat nge-flag, tapi udah nggak lagi setelah bed rest 3 hari. Apakah sudah aman untuk yoga lagi? Silakan Dr. Astrid. Ya, selamat siang Bu Arifa. Kalau 29 minggu nge-flag sekarang sudah 35 ya, saya pikir sudah cukup aman ya. Biasanya kita kasih waktu lah 1-2 minggu jika tidak ada flag berulang tanpa kontraksi boleh melakukan aktivitas olahraga. Jadi tidak usah khawatir, mungkin memang flagnya hanya bersifat non permanen dan bukan tidak terjadi karena kausa yang sifatnya membahayakan persalinan, bisa dilakukan aktivitas ataupun olahraga. Setelah 1-2 minggu setelah tidak ada flag. Kalau aktivitas normal tentu sudah mulai bertahap, begitu tidak flag, hari-hari berikutnya sudah bisa aktivitas. Tapi kalau untuk olahraga memang sebaiknya kita pending dulu 1-2 minggu, kalau aman silahkan lakukan. Baik, terima kasih Dr. Astrid. Untuk selanjutnya, Ibu Mala Velayati. Pasca persalinan SC, sepertinya merasakan sakit di tulang belakang bekas suntikan anestesi. Normal nggak, Dok? Jadi memang ini kalau sakit di tulang belakang bekas suntikan, sudah berapa lama sesarnya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau memang tampak kebiruan atau dari kulit itu ada bercak memar, ya mungkin bisa dibantu dengan kompres es. Tapi jika terasa nyeri sekali, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter biusnya yang pada waktu itu apakah terdapat kesulitan atau menggunakan painkiller. Biasanya kalau awal-awal proses pembiusan mungkin masih terasa, tapi umumnya setelah 1 atau 2 minggu ini sudah tidak harus menjadi keluhan, sehingga kalau masih terasa mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter pembiusannya saat itu apakah ada sesuatu atau melakukan ronsen di bagian tulang belakang. Kemudian, Oke, yang berikutnya ya dok. ya. Untuk kehamilan berikutnya setelah 2 kali SC, kira-kira baiknya jarak kehamilan berapa lama? Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya tidak masalah apakah ini SC pertama, kedua, ketiga, yang jelas jarak antara sesar yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga dengan sesar berikutnya itu diberi jarak waktu 18 bulan atau 1,5 tahun. Kenapa? Karena memang kalau penutupan luka di kulit itu hanya memakan waktu singkat dia untuk regenerasi kulit dan penyembuhan, paling hanya sekitar 7 hari sampai 14 hari. Tetapi kalau rahim, jadi rahim itu mempunyai merupakan organ yang sangat luar biasa ya. Jadi rahim pada wanita reproduksi usia reproduksi itu umumnya berkisar ukurannya sekitar 6 cm. Pada kondisi hamil, kondisi ini bisa jauh membesar. Bayangkan saja rahim yang mungkin sekepalan tangan para ibu itu dalam kondisi hamil aterem atau cukup bulan bisa sampai di bawah perut ya, sedada ya. Ya itu bisa dibayangkan muat bayi sampai 3,5 bahkan 4 kilo. Jadi kemampuan elastisitas jaringan rahim inilah yang sangat luar biasa. Dan setelah persalinan dia akan segera menyusut lagi melalui kontraksi sehingga akhirnya keluar darah nifas. Nah, pada saat dia menyusut ini, dia selnya akan menyembuh, ya, melakukan regenerasi dan kembali membentuk jaringan-jaringan fibrin elastinnya supaya pada kehamilan berikutnya apabila janinnya mulai membesar, dia bisa melap, elastis banget, ya. Kondisi cell bridging yang bisa menyebabkan elastis ini terjadi, itulah yang membutuhkan waktu 18 bulan atau 1,5 tahun untuk kembali menyembuh. Jadi diharapkan tidak hamil sebelum masa itu. Oke, jadi bukan berapa banyak SC-nya ya dok, tapi jarak antara SC-nya.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Karina Kartawijaya. Siang Dokter Astrid, saya mau bertanya. Yang pertama, apa benar ibu dengan tinggi di bawah 150 cm akan sulit melahirkan normal bayi di atas 3 kilo? Ya, selamat siang Bu Karina. Jadi sebenarnya tinggi badan itu berkaitan dengan postur tubuh dan otomatis akan mempengaruhi kapasitas panggul ibu-ibu ya. Sebenarnya kalau ukuran tinggi yang mulai harus concern itu biasanya 145 cm ke bawah. Tapi tentu saja berat bayi juga berpengaruh dalam hal ini. Jadi yang namanya persalinan macet atau apakah bayi itu bisa melalui panggul ibunya, itu memang ada dua faktor, tiga sebenarnya. Faktor tulang panggul ibunya dan faktor berat bayinya. Kemudian faktor kontraksi juga, tapi faktor kontraksi kita hilangkan dulu ya. Jadi faktor berat bayi, lingkar kepala bayi, dan tulang ibunya. Sehingga kalau bayinya beratnya untuk normal misalnya ibunya tingginya 150 tapi beratnya 3,7 tafsirannya, ini belum tentu lewat ya. Karena memang kita harus memeriksa pada saat 36 minggu diperiksa dalam pertama dan setelah itu dievaluasi bertahap pada saat persalinan. Karena tidak ada ukuran yang pasti yang bisa meyakinkan bayi itu lahir kecuali diamati atau diobservasi saat persalinan itu sendiri terjadi. Jadi tidak ada patokan, tapi memang di bawah 145 cm kita berkorelasi tinggi badan dengan kondisi panggul ibunya. Dengan bayi yang kisaran beratnya normal, sekitar 3 kilo ya, 2,8, 3 kilo di bawah 145 tuh itu saja sudah macet. Jadi tergantung sebenarnya. Walaupun ada juga yang lewat ya, makanya kita observasi selama persalinan. Jadi ini hanya bisa diprediksi di awal, tapi kepastiannya apakah bisa lahir atau tidak kita awasi pada saat persalinan. Baik, terima kasih Dok. Yang kedua, saya pernah membaca buku metode Gentle Birth, tapi menurut metode tersebut berbeda dengan pengalaman melahirkan pertama saya dengan bidan di rumah sakit. Misalnya, perbedaan cara mengejan di metode Gentle Birth disarankan relaxing jaw atau rahang untuk membantu jalan rahim terbuka. Sedangkan di RS, saya diajarkan mengejan dengan mengatupkan rahang. Bagaimana menurut dokter? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita bersalin itu kalau ada fase di mana kita merelaksasikan otot-otot wajah untuk menarik nafas dan ada yang di saat kita harus mengejan dengan power ya. Memang kalau ini sebenarnya hanya untuk memudahkan saja. Karena kadang-kadang pada saat bersalin kita mengajarkannya lumayan cepat gitu ya. Bagaimana mendapatkan cara untuk meneran secara efisien atau mengejan secara efisien. Biasanya kalau kita sarankan untuk relaxing jaw, itu pasiennya akan bingung. Jadi sebenarnya ini hanya untuk membantu saja bagaimana mendapatkan cara untuk mengejan hebat, karena memang menerannya ini harus cukup kuat. Dan kalau biasanya ini kita simultan kan, di mana kita meneran, kita akan menekan gitu. Jadi ini sebenarnya lebih mudah untuk diajarkan. Kalau relaxing jaw itu sebenarnya pada saat tidak melakukan pengejanan atau pada saat mengejan dia bisa rileks itu juga nggak apa-apa. Cuma biasanya kita itu bergerak secara simultan. Jadi agak sulit mengajarkan karena itu sakitnya udah lumayan banget. Jadi biasanya pasien-pasien juga lebih mudah untuk menangkap yang kira-kira sudah sejajar dengan tindakan yang dilakukan dengan stimulan yang ada. Jadi kita satu irama gitu, semuanya meneran gitu. Dengan rahang tertutup itu akan lebih mudah dibanding melakukan dua hal yang kontradiktif. Mungkin itu, Bu Karina. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi dari Ibu Janewati Dewantara. Apakah ERAX bisa dilakukan untuk pasien high risk dan kehamilan pada ibu usia 48 tahun? Terima kasih. Halo Bu Janewati ya. Jadi sebenarnya ERAX ini tidak ada batasan untuk usia, tapi memang untuk keadaan high risk ini yang harus kita lihat lebih dalam.
apakah memungkinkan untuk ERAS. Jadi high risk-nya ini apa? Apakah high risk di ibu atau high risk di janin? Dan high risk-nya ini kalau di ibu apakah berkaitan dengan metabolik ibu? Karena ini akan berhubungan dengan pola anestesi dan penggunaan obat nyeri, ya. Jadi memang banyak hal yang harus didiskusikan mengenai ERAS. High risk-nya apa, penyakit penyertanya apa. Tapi secara umum ERAS ini bisa dilakukan jika memenuhi kaidah-kaidah yang dapat dilakukan pembiusan dengan metode ERAS. Jadi tidak usah khawatir, high risk-nya ini harus dilihat dulu penyakit komorbidnya apa dan sejauh mana apakah ini emergency cesarean section. Kalau emergency memang puasanya mungkin tidak bisa tercukupi, persiapan kita akan kurang baik. Tapi kalau high risk-nya dalam kondisi stabil ya, dan hanya faktor usia, mungkin ada sedikit hipertensi, tapi tidak ada masalah preeklamsi yang berat dengan kondisi tensi yang naik turun gitu ya, tidak stabil. Ini tetap bisa dilakukan kalau menurut saya. Jadi ini akan penilaian oleh tim, karena itu keberhasilan ERAS lagi-lagi tidak semata-mata dari dokter kandungan dan pasiennya saja, tapi semuanya harus dipersiapkan dan ini dilakukan pada usia kehamilan di atas 36 minggu supaya mendapat info yang lengkap dan kita bisa mempersiapkan ibu dengan baik untuk hasil outcome yang baik juga ya. Jadi ibu dan bayinya sehat, segera mobilisasi, segera sembuh, dan everyone happy gitu. Jadi silakan berkonsultasi untuk memastikan apakah kondisi ibu layak untuk ERAS atau tidak. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan pembahasannya untuk Dr. Astrid. Seru sekali pembahasan kita sore ini ya dok, banyak peserta yang bersemangat dalam pembahasan kali ini. Kami berharap apa yang sudah disampaikan Dr. Astrid hari ini akan sangat berguna bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi Ibu yang ingin dalam waktu dekat melaksanakan proses persalinan. Baik, untuk webinar akan terus dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pondok Indah. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Dr. Astrid, terima kasih Bu Kiana. Terima kasih Bu Kiana, Dr. Clarissa, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Sehat selalu. Terima kasih.